Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kita pada hari ini melanjutkan materi mata kuliah pada pagi hari ini dengan tema akses aman air minum. Jadi akses sanitasi dan air minum itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mengapa? Karena kedua akses ini merupakan akses sebagai layanan dasar dan merupakan hak asasi setiap warga negara, nggak orang Indonesia aja ya, tapi seluruh umat manusia. Nah, akses sanitasi dan air minum aman merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat dan kualitas SDM. Nah, mengapa jadi seperti ini? Karena pada saat akses sanitasi dan air minum yang tersedia tidak layak, maka akan banyak penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sanitasi dan air minum yang akan muncul, ya. Nah, misal saja stunting, ya. Nah, dengan kondisi seperti itu tentunya akan mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Sanitasi dan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa penyediaan fasilitas sanitasi yang layak itu sangat tergantung pada ketersediaan air minum yang layak pula, dan begitu sebaiknya. Sekali lagi, akses sanitasi dan air minum merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Water sanitation and hygiene merupakan kebutuhan dasar manusia yang berkaitan erat dengan kesehatan dan memiliki dampak yang signifikan bagi bisnis dan ekonomi. Jadi tidak hanya ke masalah kesehatan saja, kesehatan masyarakat, namun juga berdampak kepada kondisi bisnis dan ekonomi. Ada laporan yang menarik bahwa studi di sanitasi di Indonesia yang melaporkan tentang sanitasi yang buruk menjadi penyumbang bagi meningkatnya penyakit diare. Nah, ada 120 juta kejadian penyakit setiap tahunnya. Bahkan katanya 100.000 anak Indonesia meninggal karena penyakit diare dalam setiap tahunnya. Nah, ada data dari WHO tahun 2014 menyebutkan bahwa 94% kejadian penyakit diare ini sebenarnya dapat dicegah melalui peningkatan penyediaan air bersih. Coba dilihat, penyediaan air bersih menduduki posisi sebesar 25%. Besar, ya. Nah, didukung lagi dengan perlunya perbaikan sarana-sarana sanitasi sebanyak 32%, dan yang paling penting ternyata adalah perbaikan PHBS, khususnya cuci tangan pakai sabun, ya, khususnya perilaku hidup bersih pada anak-anak, ya, karena yang disorot adalah kejadian penyakit pada anak-anak. Tapi ingat bahwa anak-anak ada yang balita, ya. Nah, itu tentunya berkaitan erat pula dengan perilaku sehat dari orang tuanya. Nah, ini menduduki posisi sebesar 43%. Nah, ini adalah yang paling besar. Nah, ini tadi saya sudah singgung bahwa mengenai stunting, bahwa sepertiga anak balita di bawah 5 tahun, ya, di Indonesia mengalami stunting. Jadi tidak hanya disebabkan oleh gizi buruk, namun juga, nah ini penekanannya, ya, namun juga karena buruknya kondisi sanitasi dan pemenuhan air bersih. Nah, baik, kita masuk ke materi tadi pengantar, ya. Kita masuk ke materi bahwa air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar. Sekali lagi, dia kebutuhan dasar dan hak asasi bagi setiap
manusia untuk melanjutkan kehidupannya. Pelayanan air minum dan sanitasi yang kurang layak menimbulkan turunnya derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Di Indonesia sendiri ada 30 penyakit tradisional dan diare, banyak sekali ya, 37 penyakit tradisional. Macam-macam berarti namanya karena dikatakan tradisional. Dan diare merupakan penyebab kematian kedua bagi balita. Sedangkan pada tingkat global, ya, PBB melaporkan ada 4 juta jiwa per tahunnya meninggal dunia, terutama di negara-negara berkembang, ya, termasuk Indonesia. Sehingga muncullah komitmen global dalam hal ini kesepakatan secara global negara-negara seperti dekade air minum dan sanitasi, dimulai pada tahun 1980 hingga 1990. Kemudian MDGs, jadi Gus 1990 hingga 2015, ya. Dan yang terbaru adalah universal access. Nah, itu dicanangkan pada 2015 sampai 2025. Ini tolong dicari ya, tolong dibaca saja apa itu isi dari komitmen global ini, seperti dekade air minum dan sanitasi, dan millennial development goals, dan apa itu universal access. Nah, berbicara mengenai perkembangan pelayanan air minum di Indonesia, ya, di awal-awal waktu pemerintahan Hindia Belanda, ya, khususnya kapasitas 3.000 liter per detik hanya melayani 8% penduduk perkotaan, khususnya kota besar dan kota sedang. Dan ini pun untuk melayani warga Belanda dan warga kelas atas saja. Di awal Orde Baru tahun 1999, kapasitas produksi meningkat menjadi 9.000 liter per detik, dan ini juga hanya melayani 19% penduduk perkotaan di kota-kota metro, ya, seperti Jakarta, ya, kota-kota besar dan kota-kota sedang. Nah, di tahun 1993 cakupan meningkat sebanyak 38% pelayanan. Di Orde Baru 1998 meningkat 1%, ya, ada 39 penduduk perkotaan yang terlayani. Kemudian di tahun 2013 semakin meningkat, ada 68% akses aman air minum yang dapat dilayani. Dan ini diharapkan sasaran pemerintah di tahun 2019 100% akses air minum aman dapat terpenuhi. Dan sedang digodok, ya, rancangan peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan sarana penyediaan air minum. Nah, diharapkan nanti pada tahun 2024 pemerintah Indonesia menginginkan atau menargetkan seluruh masyarakat telah memiliki akses air minum yang layak. Nah, ini sedikit saya sampaikan di dalam SDGs, ya, tujuan nomor 6. Ini banyak ya tujuannya. Pemerintah secara khusus tadi di depan tadi menggodokkan mengenai penetapan RPP. Ternyata pemerintah secara khusus juga telah menetapkan peraturan presiden tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, di dalam Perpres ini telah menjamin ketersediaan serta pengolahan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan untuk semua. Nah, bagaimana tujuan ini dapat tercapai? Tentunya tidak bisa dititik beratkan atau kita limpahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Artinya apa? Artinya
untuk memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, maka partisipasi seluruh warga ya, seluruh masyarakat sangat diharapkan. Nah, dalam hal ini tidak hanya masyarakat sebagai pemakai, namun juga partisipasi perusahaan, dalam hal ini yang bernaung di CSR, diharapkan sangat dalam berpartisipasi untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tadi. Nah, partisipasi perusahaan dalam pembangunan akses air minum dan sanitasi yang layak dalam konteks konsep pembangunan berkelanjutan sejalan dengan indikator nomor 17, yaitu tentang memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, ini yang penting adalah prinsip no one left behind. Jadi tidak ada lagi pihak yang ditinggalkan, termasuk dalam hal ini akses air minum, sanitasi yang layak menjadi perhatian semua pihak, termasuk perusahaan dalam hal ini yang bernaung di bawah CSR. Nah, ketersediaan air di suatu wilayah ada 3 faktor yang sangat mempengaruhinya. Yang pertama adalah sumber daya air yang memadai. Nah, di tempat-tempat tertentu di Indonesia terutama ya, ada tempat-tempat yang sulit air, dan ada tempat-tempat yang mudah sekali airnya ditemukan ya, baik itu yang berada di air permukaan seperti sungai, danau ya, maupun air di dalam ya, air di dalam tanah, air artesis, sumur bor misalnya. Nah, itu hal yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan kebijakan dan kelembagaan yang memadai dalam rangka melakukan pengelolaan sumber daya air tersebut. Nah, air itu tidak boleh dibuang atau misalnya suatu perusahaan mau melakukan pengeboran untuk memperoleh air. Nah, dia tidak bisa serta-merta mengatakan kan ini di wilayah di wilayah perusahaan saya, bebas dong melakukan pengeboran. Tidak bisa seperti itu. Ada aturan-aturan, kebijakan kelembagaan dalam hal pengelolaan sumber daya air. Kenapa ini perlu ada kebijakan? Karena air adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan. Pada saat tidak ada kebijakan mengenai, misal aja ya, dalam satu wilayah semuanya diizinkan untuk melakukan pengeboran, tentunya di daerah itu akan mengambil banyak air, sedangkan di daerah-daerah lain tentunya akan tidak kebagian air tersebut ya. Nah, itu yang dijaga. Jadi kebijakan itu lebih kepada peraturan yang mengatur supaya air di dalam tanah ya, di dalam bumi, ataupun air yang berada di permukaan seperti sungai itu tetap terjaga keseimbangannya. Nah, dan yang ketiga adalah kondisi infrastruktur dalam penyediaan air bersih. Nah, pernah mendengar Kamsimas kan ya, mereka melakukan pembuatan sumur bor, kemudian pembuatan sumur pompa tangan, pembuatan WC komunal, sebutan komunal. Nah, ini adalah infrastruktur untuk penyediaan air ya, untuk keamanan akses air minum. Seperti itu ya gambaran secara global mengenai materi kita pada hari ini. Tadi tolong yang saya sampaikan tadi ya, untuk mempelajari, membaca kembali apa itu dekade minum, kemudian apa itu MDGs, kemudian apa itu Universe
akses ini personal. Nah, itu tolong dipelajari item-item terutama yang berkaitan dengan akses aman air minum. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjut lagi, bentar ya, kita lanjut lagi ke praktikum. Nah, saya akhiri dulu untuk materi pada hari ini. Jangan lupa untuk presensi pada hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan ya, walaupun belajar baru sudah masuk level yang, tapi masih masuk level ya, bukan aman untuk tanpa masker. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.